Kunci keberhasilan yang baik yaitu merenungkan firman Tuhan. Ya. Kita baca ayatnya. Ini ayat yang diberikan kepada saya. Betul sekali bahwa ini ayat yang menunjukkan kepada judul khotbah pada pagi hari ini. Yosua 1 ayat yang ke-8. Ya, kita ucapkan sama-sama 1, 2, 3. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Kelihatannya belum membaca semuanya. Ya, ini saya pikir ayat yang kunci, ya. Jadi kita mesti membaca dengan sebaik-baiknya. Ya, jangan sayangkan suaramu, karena suaramu adalah karunia Tuhan. Harus dipakai untuk memperkatakan firman. 1, 2, 3. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Yang terakhir, kalimat yang terakhir. Sebab dengan demikian, kita akan ulang dengan suara yang lebih keras lagi. Kalau bisa 2 kali volume ya. 1, 2, 3. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Amin. Ulang. Sebab dengan demikian perjalananku, gantiku, akan berhasil dan sebut namamu, Yakub, akan beruntung. Ya, ingat ya. 1, 2, 3. Sebab dengan demikian perjalananku akan berhasil dan Yakub akan beruntung. Nah, tepuk tangan untuk semua kita. Pertanyaan yang pertama, berhasil itu apa? Kalau saudara tidak sepakat dengan kata berhasil, macam-macam pikirannya, kita nggak bisa masuk yang dimaksud dengan berhasil yang disebut di dalam Yosua 1 ayat 8. Beritahu saya ada hadiah untuk saudara. Yang pertama, ya, untuk yang tidak pernah angkat tangan. Hari ini saya mau kalian angkat tangan. Berhasil menurut Bapak Ibu semua apa? Ya. Khusus untuk yang tidak pernah angkat tangan. Ya. Ya, ini ada hadiah untuk kamu. Jawabannya salah, tetap dapat hadiah. Oh, kan gitu kan, kasih karunia gitu loh. Salah, enggak apa-apa. Oke. Yang penting berani angkat tangan. Oh. Berhasil itu apa, Bapak Ibu? Ya, enggak usah hadiah deh. Sudah bosen, ya, jadi enggak usah pakai hadiah. Siapa yang bisa bilang, Pak, berhasil itu menurut saya, menurut saudara aja, itu adalah angkat tangan. Itu sudah pernah angkat tangan belum? Nanti tunggu dulu ya, nanti aku akan datang padamu lagi. Yang belum pernah angkat tangan. Kelihatannya nih Pak, Bu, Pak Ida, Tarida sudah. Kelihatannya nih memang kalau sudah nggak berani angkat tangan, kelihatannya seumur hidup nggak berani angkat tangan. Jangan begitu, ya. Anak-anak sekarang itu berani berekspresi, berani berpendapat, ya, berani tampil di depan. Memang saya zaman dulu waktu anak-anak nggak seberani anak-anak sekarang. Tapi jujur loh, hari ini
sudah terjadi perubahan yang luar biasa. Khotbah tidak diperdengarkan hanya satu arah, tapi juga respon, ya, tanggapan, ya. Sekali lagi, yang belum pernah angkat tangan. Angkat tangan. Berhasil itu apa sih? Siapa yang mau berhasil? Wah, ini aja deh pertanyaan ini dulu. Siapa yang mau berhasil dalam hidupnya? Angkat tangan. Ya ampun, ini alamat sebagian orang memang gak mau angkat tangan, Pak. Gak mau berhasil juga. Minta maaf ya. Kenapa kamu begitu berat sih? Ya, saya gak boleh memaksa, betul. Ya, ini kesadaran kerelaan. Tapi kalau siapa yang mau berhasil, nggak berani angkat tangan. Maaf, saya tidak boleh menghukum ya. Jangan-jangan, satu tidak tahu, andai kata kamu tahu, juga nggak kepingin juga. Enggak lah, enggak seperti itu. Saya percaya semua orang di tempat ini mau berhasil, bilang amin. Nah itu, siapa tadi yang bilang amin? Angkat tangan. Nah, mulai berani ya. Sekarang yang angkat tangan, jawab berhasil itu apa? Iya, yang di belakang sih ya. Iya. Pak, siapa namanya? Iya, paling belakang. Oh, Pak Tirto ya. Pak Tirto, taat. Ya wis. Karena saya bilang, nggak soal benar atau salah toh. Pak Tirto maju. Berhasil adalah taat. Tepuk tangan. Ya, Pak Tirto, terima kasih ya. Sudah berani angkat tangan. Lebih banyak di antara kita, angkat tangan bukan untuk hadiah. Tapi engkau angkat tangan karena engkau mengakui. Amin. Saya mau berhasil, Pak. Nah, berhasil itu apa? Jawaban Ido apa? Ini enggak pakai hadiah itu ya, enggak apa-apa ya. Tapi kamu pasti mau menjawab. Beritahu. Apa yang kamu doakan dan terjawab. Oke, Pak Condro. Mencapai tujuan yang diinginkan dan diharapkan. Oke, ada yang lain, Pak Tarida. Mencapai tujuan. Oke, kamu sudah sampai tujuan belum hari ini? Berarti belum berhasil dong. Karena belum mencapai tujuan. Ya, atau sudah mencapai tujuan? Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, berhasil adalah, ini definisi Kamus Besar Bahasa Indonesia. Punya hasil, mendapatkan hasil. Dan itu sesuatu yang diharapkan dan ditambahkan oleh karena apa yang kita kerjakan. Ya, beruang itu punya uang, mendapat uang. Berhasil, mendapat hasil. Nah, sebetulnya apa yang dimaksudkan dengan berhasil? Nah, di sini ada kata berhasil. Ya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Nah, kata beruntung di situ adalah good success. Orang bilang sukses ya. Sukses apanya? Oh ya, bisnismu sukses. Sukses ya, oh berhasil dengan apa yang kau kerjakan. Nah, tapi sukses atau beruntung di sini itu ternyata bukan sekedar itu. Ya, coba bayangkan, andai kata dia punya banyak uang, tetapi tidak bisa menikmati uang yang dia miliki. Saya mau tanya, dia beruntung atau tidak? Tidak. Ya, kasihan. Dia kepingin makan, punya nafsu makan. Tapi dokter bilang,
maaf kamu mesti diet, makanan ini tidak baik buat kamu. Malah dalam kondisimu sekarang ini, engkau harus betul-betul pantang. Saya mau tanya, orang ini beruntung atau tidak? Tidak. Good success dalam King James Version adalah dapat menikmati segala yang disebut dengan hasil itu secara komprehensif, secara utuh, secara menyeluruh. Jadi yang ngomong soal duit ya iya, ngomong soal kesehatan ya iya, ngomong soal pekerjaan ya iya, ngomong soal rumah tangga ya iya, ngomong soal belajar ya iya, studi untuk anak-anak yang masih studi. Ngomong soal apa lagi? Semuanya. Seorang yang sukses di kantor, kalau dia betul-betul mengalami good success, dia juga berhasil di dalam rumah tangga. Amin. Dia juga berhasil di dalam kesehatannya. Dia juga berhasil dalam semua area kehidupannya. Ya. Saya percaya semua jemaat akan mengharapkannya. Secara seluruhnya, bukan satu persatu. Ya. Dan sebelum saya memulai khotbah, saya memberitahu kepada saudara sekalian, Tuhan telah menciptakan engkau, saya, kita dengan takdir menjadi berhasil. Ya. Bilang kepada sebelahmu, dengarkan itu. Dengarkan. Tuhan tidak pernah merancangkan untuk kita gagal. Ada sih orang yang bilang begini, Pak, kenapa ya? Saya sudah berjuang, berdoa, minta kepada Tuhan, tapi terus-menerus gagal. Malah saya pernah berdoa kepada Tuhan dan sekarang masih berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kenapa Kau mengizinkan kegagalan ini? Nah, kata mengizinkan seolah-olah Tuhan membiarkan, memberikan kesempatan. Ya, ada sih yang berpendapat, ya biar gagal nggak apa-apa lah. Tuhan juga merencanakan supaya kamu belajar taat. Supaya kamu belajar melatih imanmu dan mengandalkan aku. Saya kasih tahu Bapak Ibu, kegagalan bukan rencana Tuhan, bukan rancangan Tuhan. Sungguh. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui segala rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Itulah rancangan Tuhan bagi setiap kita. Makanya kalau saya bilang, saya ingin mau meneguhkan hatimu yang seringkali goncang. Seringkali takut, cemas, khawatir karena kondisi, situasi, keberadaanmu yang tidak pasti menyebabkan engkau begitu ragu dan bimbang. Dan imanmu menjadi lemah karena pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan. Saya memberitahu, sekali lagi Bapak Ibu. Rancangan Tuhan bagimu adalah untuk berhasil. Rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Bukan rancangan kecelakaan, bukan rancangan kegagalan. Selanjutnya, saya menjelaskan.
Ini pointernya nggak jalan ya? Nggak keluar merahnya. Oh, masih off. Thank you. Ya. Ini lihat. Oh, ayat 7 ya, ini saya salah. Bentar, balik lagi dulu. Ini lihat. Sebab dengan demikian, perjalananmu akan berhasil. Yang berhasil apa Bapak Ibu? Perjalanannya. Bukan tujuannya. Kalau tujuannya, bisa jadi saya tanya, apakah engkau sudah berhasil hari ini? Enggak berani jawab. Loh, definisi berhasil menurut kamu apa? Pak, nanti kalau saya sudah punya rumah dewek. Pak, nanti kalau saya sudah punya usaha dewek sendiri. Pak, tunggu. Saya lagi berjuang. Tapi saya pasti akan berhasil. Pak, Bu, keberhasilan bukan sesuatu yang akan kita capai. Tapi keberhasilan adalah yang hari ini kita sudah ada untuk menikmati. Dan itu perjalanan Bapak Ibu. Ya, suksesmu masa depan adalah suksesmu hari ini. Day by day sampai kepada masa depan. Jadi tiada hari tanpa keberhasilan. Ya. Jadi semua hari adalah hari di mana kita berhasil. Ya, setiap waktu karena perjalanan. Nah, saya pernah cerita kepada saudara, tapi ini saya ulang karena sebagian mungkin lupa atau belum tahu. John Maxwell, dia adalah tokoh kepemimpinan, ya. Dan dia menulis buku, ya, judulnya adalah Success Journey. Ya. Ketika dia datang di Indonesia, ya, buku itu dijual. Dan ketika dia mendapatkan bukunya dalam terjemahan bahasa Indonesia, diterjemahkannya adalah Perjalanan Menuju Sukses. Dan dia bilang, ini terjemahan yang salah. Bukan journey to success, tapi success journey. Yang diterjemahkannya harusnya bagaimana Bapak Ibu? Yang pintar bahasa Inggris? Terjemahannya adalah perjalanan yang berhasil. Perjalanannya yang berhasil. Saudara-saudara sudah kadung cetak, sudah kadung tersebar. Dan hari ini banyak orang masih pakai kalimat perjalanan menuju sukses. Saya memberitahu, Alkitab memberitahu, perjalananmu akan berhasil. Sementara engkau jalan menuju, engkau dibuat berhasil. Amin. Jadi berhasilmu itu bukan dadaan, tiba-tiba. Tapi itu dikerjakan Tuhan day by day. Waktu demi waktu, step demi step. Saudaraku, ini hal yang sangat penting. Selanjutnya, ayat yang ke-7 dari Yosua pasal 1. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Sebelum ayat 8, ayat 7 dulu. Sebelum statement pamungkas ada pengantar. Dan pengantarnya, ya, supaya engkau beruntung dan kemanapun engkau pergi, engkau beruntung. Ya, teguhkanlah hatimu.
Percayalah. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum. Diulangi di ayat yang ke-8. Ya. Tapi sebelum ayat ini, ada ayat 1 dan 6. Apa yang menarik buat kita untuk membaca? Sebelum ayat 7 dan 8, saya memberitahukan kepadamu, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang menyeberangi sungai Yordan ini. Engkau dengan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel. Ini firman Tuhan kepada Yosua. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepadamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang di sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh orang Het sampai laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidup. Seperti aku menyertai Musa, demikian aku menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ayat 6. Sebelum diulang ayat 7. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Jadi sebelum ada pernyataan Tuhan tentang keberhasilan, sebelumnya ada pengulangan akan janji-janji Tuhan. Jangan takut. Aku menyertai engkau. Aku akan memimpin kamu masuk. Daerah yang akan kamu lewati, ini semua. Semuanya akan kuberikan kepadamu. Hanya kuatkan dan teguhkan hatimu. Karena banyak yang mencoba untuk menggoncangkan imanmu, kepercayaanmu, harapanmu, dengan situasi-situasimu yang berlawanan dengan harapan dan imanmu. Kuatkanlah, teguhkanlah hatimu. Aku menyertai engkau. Jangan lupa engkau merenungkan ini. Siang dan malam. Perkatakan. Kalau itu semua ada padamu berlimpah-limpah, perjalananmu aku membuat berhasil. Saudara-saudara, kalau konsepnya dunia berhasil, kita adopsi mentah-mentah, kita menjadi orang yang paling sengsara dan paling celaka. Karena orang mikir gini, kenapa aku enggak sekuat dia? Kenapa aku enggak sekaya dia? Kenapa aku enggak sehebat dia? Kenapa aku enggak sepintar dia? Kenapa? Tuh sukses. Tapi dunia menunjuk seperti itu. Pernah saya mendengar satu cerita, ada seorang anak yang memberontak kepada orang tuanya hanya karena satu perkataan orang tuanya yang terus diulang-ulang. Karena apakah kamu tidak seperti kakakmu? Orang tua nggak boleh ngomong kayak gitu ya. Tuh lihat kakakmu, pintar, berhasil. Kamu bisa apa? Dan terakhir mamanya bilang begini. Dan sekarang kamu lihat kakakmu terkenal karena dia pintar. Dan sekarang dia menjadi kaya karena dia pintar. Contohlah kakakmu. Lalu kemudian dia berkata kepada ibunya, Ibu, kamu mau aku terkenal? Seperti kakakmu dong. Hari kemudian adalah hari yang sangat gelap buat ibu ini. Karena pemuda ini keluar rumah membawa pistol. Dan kemudian menembak secara membati buta di Sabtu University. Ketika polisi datang, dia menyerahkan diri begitu saja. Dia tidak melawan. Dia ditangkap dan ditahan.
Apa motif yang menyebabkan dia melakukan hal ini? Banyak orang menduga-duga sakit jiwa, depresi, atau motif politik, gak tahu. Ya, orang seperti ini harus diteliti. Saudara-saudara, dan ketika dia hadir di ruang sidang, banyak kamera televisi mengarah pada dia. Ini yang mengejutkan ketika hakim bertanya, apa yang menyebabkan engkau melakukan ini, nak? Beritahu kami. Dan semua ruang sidang menangis karena statement ini. Ibuku setiap hari membanding aku dengan kakakku. Ibuku selalu membodoh-bodohkan aku. Dan ibuku selalu berkata, kenapa tidak seperti kakakmu? Ibuku ingin aku terkenal. Tapi aku tidak punya cara lain untuk aku bisa menjadi terkenal seperti kakakku. Dan kemudian secara mengejutkan dia menoleh kepada kamera. Dan dia berkata, Ibu, engkau pasti senang. Karena hari ini aku sudah terkenal. Seperti itu Bapak Ibu. Mengerikan. Saya tidak ngomong keberhasilan dengan cara duniawi. Kenalilah rancangan Tuhan yang ada atas hidupmu karena Tuhan menciptakan engkau. Dan sekarang Ia menebus engkau kembali dengan nyawanya di atas kayu salib untuk satu tujuan. Agar engkau dapat menikmati keberhasilan. Dan itu yang Tuhan mau. Keberhasilan apa Pak? Engkau hidup dalam damai sejahtera. Hidup di dalam ketenangan dan kepuasan karena Yesus cukup bagimu. Di dalam Yesus ada segala sesuatu yang engkau mau. Ngomong apa? Soal kesehatan? Firman Tuhan bilang, oleh bilurku, kamu sudah sembuh. Ngomong soal kemiskinan, keuangan yang selalu kurang. Firman Tuhan ngomong, Dia yang kaya rela jadi miskin. Supaya kamu yang miskin jadi kaya oleh kemiskinannya. Amin. Ngomong apa? Dia sudah menyelesaikan semuanya di atas kayu salib. Sehingga Yohanes boleh berkata, sebagaimana Yesus ada present tense saat ini, demikian juga kamu. Wow. Yesus orang yang berhasil? Berhasil. Dan selalu berhasil. Saya mau tanya, di mana engkau tahu Yesus gagal? Ketika dia naik ke atas kayu salib, apa komentar murid-muridnya? Saya berharap Yesus tidak naik ke atas salib itu. Semua murid berharap begitu. Bukankah dia Tuhan? Berkali-kali dia bisa menghilang waktu mau ditangkap. Lakukanlah lagi. Itu pikiran murid-muridnya. Tapi kenapa engkau membiarkan orang-orang menangkapmu? Kenapa engkau membiarkan orang mencambukimu? Kenapa engkau membiarkan dirimu begitu dihina, diejek, diludahi, disiksa, sampai mati di atas kayu salib? Penjadi sebelah Yesus berkata, kalau engkau Tuhan, kenapa engkau tidak turun dari salib? Itu pikiran dunia seperti itu. Dan orang bilang begini, gagal nih kali ini. Iya enggak?
Yesus gagal. Yesus gak pernah gagal. Yesus tahu rancangan Bapa untuk dia. Dia taat. Bahkan ketaatannya dicatat. Tidak ada seorang pun di bumi taat seperti dia sampai mati. Saya disuruh seperti Yesus, gak bisa. Menderita seperti Yesus gak bisa. Gak kuat saya. Pak, kalau kamu dihadapkan dengan bedil, kamu bilang, sangkali Yesus. Bisa enggak Pak? Berani enggak Pak? Saya bilang, saya enggak mampu. Dengan kekuatan saya sendiri, lebih baik saya menyangkal Yesus. Enggak mungkin. Tapi hari ini banyak martir yang mati dengan sukacita karena nama Yesus. Kenapa dia bisa? Karena dia mengerti akan kehidupan yang berhasil itu. Bukan dalam konsep dunia. Saudaraku, terimalah janji Tuhan. Ya, renungkanlah itu siang dan malam. Perkatakanlah. Karena di sanalah perjalananmu Tuhan akan buat berhasil. Renungkan firman siang dan malam. Bahasa Ibrani Hagah. Hagah itu bisa memperkatakan, bisa berguna, ya. Tetapi yang lebih dalam lagi adalah dia betul-betul fokus untuk memperhatikan. Nah, saya percaya bahwa ini bukan hal yang sulit buat jemaat untuk menjalaninya. Ya, seperti seorang menerima perintah Tuhan gitu ya. Tapi dia tidak menjadi mampu. Karena apa? Karena firman di luar dia. Firman itu didengar. Iya kan? Kamu berjuang seperti yang firman katakan. Lalu jawaban orang-orang, jemaat seperti ini. Semoga saya bisa. Saya akan berjuang untuk mendengar dan taat melakukan perintahnya. Dan alhasil jatuh dan jatuh. Saya memberi kabar baik kepada saudara. Hari ini firman itu bukan di luar. Dan engkau mendengar. Tuhan bilang, aku menaruh firman itu di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Dengar ya. Firman itu sudah ditaruh Tuhan di dalam hati dan di dalam mulut. Di dalam hati untuk percaya. Di dalam mulut untuk diperkatakan. Bukan di luar. Nah sekarang kalau saya sudah punya firman. Saya hanya percaya dan memperkatakan. Hagah. Saya sudah berhasil. Saya menjalani jalan yang berhasil. Karena apa? Karena firman itu ada di dalam saya. Dan kamu tahu kan firman itu Kristus. Pada mulanya adalah firman itu bersama dengan Allah. Dan firman itu Allah. Yohanes 1 ayat 1. Yohanes 1 ayat 14. Dan firman itu telah menjelma menjadi manusia dan diam di antara kita. Siapakah firman itu? Yesus. Saudara-saudara, saya percaya seperti yang saya jalani, seperti yang saya alami. Hampir setiap saat, hampir setiap waktu. Firman itu bisa muncul di dalam bayangan saya. Di dalam pikiran saya. Bukan hanya kalau pagi saya merenungkan firman Tuhan. Tapi juga pada waktu saya dalam perjalanan. Pergi ke kantor. Ketemu customer. Ya. Saya melakukan apa saja. Merenungkan firman itu. Hagah itu. Sesuatu yang mengalir begitu saja. Karena saya tahu. Itu ada di dalam hidup saya, di dalam diri saya. Berapa banyak di antara saudara yang punya pengalaman seperti saya? Boleh angkat tangan, beritahu saya, beritahu kita semua.
Ya. Nah, siapa yang suka lupa merenungkan firman Tuhan siang dan malam? Jangan-jangan engkau berpikir bahwa firman itu di luar. Dan kamu mesti dengar dulu seperti saya ngomong hari ini. Engkau pasang telinga, engkau dengar baru ngerti. Enggak begitu sih. Saya berandai-andai, andai kata Alkitab ini tidak ada. Dan tidak ada pengkhotbah. Pertanyaan saya, apakah firman Tuhan itu tidak mungkin berhasil melaksanakan tugasnya di dalam kehidupan jemaat? Saudara, saya tahu firman Tuhan bilang tidak akan pernah gagal dan selalu berhasil dalam hal melaksanakan apa yang kukehendaki. Aku percaya. Jadi andai kata suatu hari Alkitab dilarang, beribadah di gereja tidak diizinkan. Nggak boleh ya seperti itu ya. Nggak akan terjadi deh. Tapi kan boleh berimajinasi. Apa yang terjadi kemudian? Saya memberitahu, Tuhan tidak pernah gagal. Sebab firman-Nya tidak dibatasi oleh buku, oleh HP-mu. Dia bergerak secara roh di dalam dan menempati di dalam diri kita. Kamu datang dari Tuhan. Ketika kamu terhilang, kamu ditebus oleh Tuhan. Dan dia menghembuskan lagi rohnya ke dalam dirimu. Tempat di mana kamu kosong, sekarang dia hadir. Dan yang hadir adalah firman. Aku yakin banget. Semua akan lenyap. Tapi iman akan tinggal tetap. Saudara. Dan itu perkataan firman Tuhan. Oke, jadi saya tidak mengatakan, Bapak Ibu, rajin baca firman Tuhan ya. Dengar firman Tuhan ya, renungkan firman Tuhan. Enggak, saya tahu itu semua sudah ada di dalam dirimu. Dan ketika engkau menjalani dengan penuh kesadaran, daya ingatmu, ya hatimu hanya tertuju kepada Dia. Auto. Oke. Yang kedua, memperkatakan. Bapak, Ibu, dan Saudara, memperkatakan. Hagah. Mengucapkan ulang-ulang. Kemudian firman Tuhan selanjutnya berkata, bertindak sesuai yang tertulis. Yang Tuhan janjikan. Ya. Kemudian yang terakhir, berhasil dan beruntung. Bahasa Ibraninya sakal itu artinya makmur, prosper, good success. Saudara-saudara, saya percaya kamu adalah orang-orang yang sukses. Amin ya. Sudah sukses. Amin. Perjalananmu sukses. Yes. Ada yang pernah dengar nama Abraham Maslow? Seorang psikolog dari Amerika Serikat yang sangat ternama. Dia hidup tahun 1908 sampai 1970. Dia bilang, ini menurut dia, sukses manusia dipenuhi dengan 5 level. 1, fisik. Pangan, sandang, papan. Ya, itu kalau ada pada kita, yaitu level yang pertama. Yang kedua adalah rasa aman, ya, merasa terlindungi, terjagai, aman. Level yang ketiga, hubungan sosial yang dipenuhi dengan cinta kasih, sayang. Keempat, self-esteem atau penghargaan. Ya, penghargaan. Jadi semua kita butuh penghargaan.
Ya. Tapi biasanya penghargaan itu setelah level 1, 2, 3. Nah ini yang terakhir. Aktualisasi diri. Self-actualization. Dia nggak peduli 1, 2, 3, 4. Dia sudah pada tahap di mana dia hanya aktualisasi diri. Pasti orang-orang seperti ini nggak bisa menjilat, cari muka. Ya. Dia kekurangan atau kelimpahan bukan masalah. Bahkan aman, tidak aman, nggak masalah. Dia hanya merasa tenang dengan keberadaannya sendiri. Dan dia percaya itu. Nah saya mau tanya, siapakah orang di dunia ini menurut Abraham Maslow yang bisa sampai ke level 5? Bahkan sampai tidak peduli dengan level 4, 3, 2, 1 sebelum. Bahkan penghargaan juga dia tidak perlu. Ada yang tahu? Yesus Kristus. Dihargai, puji Tuhan. Enggak dihargai, bukan masalah. Ya, ada makanan, puji Tuhan. Enggak ada makanan, bikin dewe. Ya, enggak ada masalah. Ya. Dikasihi. Diurapi dengan perempuan berdosa, dengan air mata, dengan minyak wangi, dengan rambutnya yang mahkotanya. Dia diam saja. Orang lain protes. Kalau dia tahu siapa perempuan ini, pasti dia tidak akan menerima penghargaan yang semacam ini. Yesus omong, ada seorang yang berhutang. Ya, kemudian dihapuskan hutangnya. Kepada siapa dia lebih berterima kasih? Aku kira, kata muridnya, yang paling besar utangnya, perempuan ini sudah melakukannya. Kamu, aku masuk aja nggak cuci kakiku. Tapi dia mencuci dengan air matanya. Menciumi kakiku. Saudara, antara senang, tidak senang, bagi Yesus biasa aja. Dia tuh aktualisasi diri aja. Dia bilang, aku datang ke dunia untuk melakukan kehendak Bapakku. Dan itu aktualisasi dirinya. Nah saudara, saya memberitahu gini, kalau saudara bisa sampai ke level ini, aku bilang, kamu tuh orang yang paling tenang di dunia. Duit-duit gak ada duit, tetap guyu. Nek kamu gak di duit, gak iso guyu. Ya memang belum sampai ke situ. Gak usah dipaksain. Ya kan? Gak usah dipaksain. Saya yakin di antara saudara pasti punya bayangan-bayangan tertentu untuk sebuah harapan dan cita-cita keberhasilannya. Saya kepingin tahu dari jemaat, hari ini tak kasih hadiah. Idola keberhasilan saudara di dunia ini. Siapa? Beritahu saya. Tapi kalau ini harus betul lah ya. Kalau salah karena saya nggak mau ikut yang salah. Yang betul dapat hadiah. Ini for fun ya Bapak Ibu ya. Siapakah idola keberhasilanmu di dunia ini? Yang kamu mau ikuti? Boleh? Gak mau ini juga gak apa-apa, angkat tangan. Hah? Siapa? Pak Vincent. Tak kasih tahu. Jemaat jika Ibu Kemarin ini paling gak suka hadiah. Nah iya, jadi lain kali saya gak bawa dia. Gak guyon. Oke, siapa? Siapa idolamu, bayanganmu? Kalau saya tuh mau sukses tuh kayak dia aja deh. Pak Edi, ngacungnya kelamaan enggak tak respon. Ngini terus dari tadi kasih. Pak, siapa Pak? Loh, mati aku. Jangan Pak, jangan.
Ini bisa menyesatkan ini nanti. Saya bukan idola, Pak, ya. Nah, gitu dong, tepuk tangan. Sekali lagi, siapa? Tuhan Yesus. Mari Pak, maju ke depan. Mau toh Pak? Iya. Saudara, Yesus adalah idola kita. Tuhan berkati ya. Silakan. Sudah tak khotbahin, masih belum nyentel juga. Harusnya cepat-cepat. Yesus. Yesus itu orang berhasil Bapak Ibu. Dia itu firman itu sendiri. Gak mungkin gagal. Jadi kalau dia disalib, ya sukses dia. Sukses menyerahkan dirinya. Sukses membayar lunas dosa kita. Sukses mengalahkan maut. Sukses membangkitkan engkau dan saya lewat kebangkitannya. Amin. Jadi hari ini jangan pernah menjadi lemah lagi. Kalau engkau lemah, lihat Yesus idolamu. Tapi saya bilang, jangan lihat saja. Sadari. Yesus bukan hanya yang kamu lihat, tapi dia yang ada di dalam kamu. Mengerjakan untuk kamu, bagi kamu, di dalam kamu. Dan untuk suksesmu, dia sudah menyelesaikannya. Amin. Mazmur 1 ayat 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Siapa yang berbahagia? Ini dia. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yaitu firman Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Saya tuh ngomong gini loh. Suruh merenungkan Taurat aja siang dan malam aja berhasil. Ya. Taurat, Daud bilang, hukum-hukummu itu sempurna. Dan aku mencintainya. Siapa yang dimaksud? Anda tidak bisa mencintai sesuatu yang disebut barang tanpa nyawa. Siapa hukum Taurat itu? Kalau Anda menganggap hukum Taurat di sini adalah hukum 10 perintah Allah, saya harus masuk lebih dalam lagi. Saya memberitahu, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tapi aku datang untuk menggenapi hukum Taurat. Siapakah yang bisa menggenapi hukum Taurat kalau bukan dia sendiri? Firman itu dahsyat kan? Saya menggenapi, enggak bisa. Padahal hukum Taurat itu sak sungguhnya enggak seperti yang diekspresikan oleh para nabi perjanjian lama. Yesus ngomong begini, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kamu memandang seseorang dan kamu menginginkannya, bahasa yang vulgar, bergerak syahwatmu, nafsumu, dan kamu menelanjangi dia dalam pikiranmu, menginginkannya dalam pikiran, dalam imajinasimu, kamu sudah berbuat zina. Ayo ngaku jujur, siapa yang tidak pernah seperti itu? Kamu bilang aku benci sama dia. Firman Tuhan bilang, Yesus bilang, hukum Taurat nih ya, kamu sudah membunuh dia. Baru ngomong, saya nggak senang, benci sama dia. Yesus yang ngomong, kamu sudah membunuh dia. Nah, kalau hari ini masih ada orang yang bermegah, bahkan bersombong, bahwa dia paling baik dirinya dibandingkan yang lain karena dia adalah orang yang paling taat karena hukum Taurat. Nggak bisa. Yesus. Dialah penggenap hukum Taurat. Baca sama-sama ayat 3. 1, 2, 3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Yang menghasilkan buahnya pada
musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Yeay. Beri kalimat itu untuk kita ucapkan sama-sama. Ya, 1, 2, 3. Tapi apa yang diperbuat namamu berhasil. Ya, ini ceritanya kan kamu yang duduk dalam lindungan Maha Tinggi, ya, dalam Tuhan, menikmati merenungkan firman siang dan malam, seperti pohon ditanam di tepi aliran air, terus terairi, air menunjukkan kehidupan, air menunjukkan firman, air menunjukkan Yesus, akulah air hidup, saudara-saudara, dan Dia yang menjamin kita. Ya, katakan apa saja yang diperbuat saya, itu aja ya, berhasil. 1, 2, 3. Apa saja yang diperbuat saya berhasil. Amin. Oke, lihat tanganmu. Semua lihat tangan, ya, jangan lihat tangan sebelahnya, ya. Lihat tanganmu. Nah, firman Tuhan berkata, apapun yang tanganmu perbuat, Tuhan buat berhasil. Bilang amin. Yes. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Kejadian 39 ayat 2. Sehingga ia selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Saudara-saudara, apa hubungannya Pak disertai Tuhan dengan merenungkan firman? Begini Bapak Ibu, firman itu adalah Yesus. Jelas. Dan Yesus itu pada waktu kelahirannya Tuhan bilang, namailah dia Immanuel. Arti Immanuel adalah Allah menyertai kita. Kalau sekarang Tuhan menyertai Yusuf, artinya apa? Firman itu Bapak Ibu ada bersama menyertai Yusuf. Ya. Dan ia menjadi seorang yang selalu berhasil. Ini loh kalimat ini, bukan hanya orang yang berhasil, selalu berhasil. Sama-sama katakan, selalu berhasil. 1, 2, 3. Sekali lagi, selalu berhasil. Waktu dicemplungkan ke dalam sumur, orang bilang, wah habis dia. Berhasil. Diangkat. Jadi budak di Mesir. Dia berkata, aduh, jatuh harga dirinya. Jadi kacung, jadi budak, jadi babu. Tapi ternyata kacung yang berhasil, babu yang berhasil, budak yang berhasil. Maaf ya kalau pakai kata-kata kasar, karena budak itu memang kasar. Diperjualbelikan. Ya, bahkan kalau perlu tak bunuh aja, aku berhak karena kamu sudah tak beli. Tapi coba lihat, di rumah Potifar semua kunci diserahkan, kunci brankas diserahkan. Kunci kamar diserahkan, kunci rumah diserahkan. Yang tidak diserahkan cuma istrinya, katanya kan begitu. Berhasil. Tapi pencoba itu selalu datang mau menjatuhkan. Bahkan ketika orang tidak ada. Dan Yusuf berhasil. Lukisan Picasso tentang Yusuf dan Potifar, istri Potifar, itu menarik bajunya sehingga lepas. Dan Yusuf meninggalkan ruangan kamar majikannya dengan tanpa pakaian, tanpa jubah. Saudara-saudara, orang dunia bilang kesempatan. Tapi bagi Yusuf, itu hal yang dihindari. Kenapa? Firman. Tuhan menyertai dia. Dan dia bilang, semuanya diserahkan kepada kecuali engkau. Dan aku tidak mau. Sebab Tuhan ada di atas kita. Saudara-saudara, ini luar biasa. Ya, diulang lagi ayat 23. Ketika dia masuk penjara,
Saya mau tanya, dia narapidana yang berhasil? Berhasil. Sebab apa? Kunci penjara dikasih sama dia. Mana ada narapidana pegang kunci? Hah? Malah di antara semua narapidana, dia yang mimpin. Hebat. Kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakan kepada Yusuf. Karena Tuhan menyertai dia. Dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Jemaat, penegasan-penegasan atas setiap pengulangan kata firman Tuhan yang kita ucapkan berharap membuat kita merenungkannya, mengingatnya, memperhatikannya, fokus kepada Dia. Ayo katakan, Tuhan menyertai saya. Dan apa yang dikerjakan saya dibuat Tuhan berhasil. 1, 2, 3. Tuhan menyertai saya. Dan apa yang dikerjakan saya dibuat Tuhan berhasil. Amin, amin, amin. Ayat yang terakhir. Ada banyak yang perlu saya sampaikan, tapi saya potong. Ya. Ayat yang terakhir tidak ada di sini. Ya. Ini juga hanya menjelaskan saja. Daud berhasil dalam segala perjalanannya. Saudara, sekali lagi ya, yang menjadi keberhasilan bukan tujuan, tapi perjalanan. Makanya saya bilang, engkau tuh sudah berhasil. Jangan nunggu berhasil. Engkau sudah berhasil. Hari ini engkau berhasil. Oke? Perjalananmu Tuhan buat berhasil. Sebab Tuhan menyertai dia. Yang terakhir ini, saya mau ngomong. Yohanes 15 ayat 1-8. Yesus pokok dan kita rantingnya. Tuhan berfirman, tinggallah di dalam aku. Ya, dan aku di dalam kamu. Pernyataan ini diulang. Tinggallah di dalam firman-Ku. Dan firman-Ku tinggal di dalam kamu. Maka kamu akan berbuah banyak. Berbuah banyak. Kamu bukan hanya diberkati, tapi jadi berkat. Amin. Jadi berkat tidak harus nunggu punya uang sekian, punya rumah sekian, punya perusahaan. Hari ini engkau jadi berkat. Yes, aku percaya. Tinggallah dalam firman-firman Tuhan. Kamu tuh menyatu dengan firman. Merenungkan siang dan malam itu adalah sesuatu hasil yang auto. Enggak perlu ngoyo. Hari ini saya belum baca firman. Baca dulu. Belum 10 pasal. Merasa bersalah. Kurang 1 pasal Pak. Aduh. Harus habis Pak. Enggak gitu. Tidak ada aturan-aturan. Tapi yang Tuhan mau. Renungkanlah firman itu siang dan malam. Kamu seperti pohon ditanam di tepi aliran air. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Banyak hal yang diceritakan Alkitab terkait dengan keberhasilan. Dan terakhir, saya berkata oleh firman Tuhan, kamu dinyatakan, ditakdirkan oleh Tuhan, ditentukan sebagai orang yang berhasil. Amin. Kasih selamat dulu sama sebelah kanan, sama sebelah kiri. Katakan berhasil. Kamu orang yang sukses. Kamu orang yang good sukses. Good sukses. Silakan tim musik maju. Amin. Amin. Jangan pernah nelongso lagi dengan hidupmu. Aku belum berhasil Pak. Stop. Aku masih orang susah Pak. Stop. Hari ini Tuhan menyertai engkau dan Tuhan membuat perjalananmu berhasil. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Dibantu Pak Tria. Terima kasih.
dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku, ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Bersama-sama cepat katakan, sebab aku percaya. Sebab aku percaya bukan karena bukan karena melihat apa yang kita alami, namun karena firman yang katakan yang selalu kita menjadi percaya, dan firman itu akan memerdekakan kita, memulihkan kita. Bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sekali lagi bersama. Sebab aku percaya bukan. Mari setiap kita angkat tangan kita bersama-sama, serahkan hidupmu kepada Tuhan, Sang Firman yang menyertai kita, yang tidak pernah meninggalkan kita. Izinkan Dia yang memimpin kita, memegang tangan kita kepada kemenangan lepas kemenangan. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kasih-Mu tidak pernah berubah. Kasih-Mu memulihkan kami. Firman-Mu tidak pernah gagal. Kami percaya akan firman-Mu. Mari kita merenungkan apa yang firman Tuhan sudah sampaikan hari ini bagi kita. Bahwa Tuhan memberkati kita, perjalanan kita berhasil. Bukan kita sedang menuju kepada keberhasilan, tapi Tuhan berjanji menyertai setiap musim dalam hidup kita. Dan Tuhan berjanji akan membuat berhasil setiap perjalanan kita, sampai kita masuk dalam kekekalan bersama Bapa di surga. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Bapa. Engkau sumber segala-galanya dalam hidup kami. Engkau sudah berfirman dan firman-Mu tinggal di dalam kami, bekerja di dalam kami, membangkitkan kami. Firman itu memulihkan kami. Firman itu menyembuhkan segala sakit penyakit kami. Hari ini kami percaya mujizat terjadi dalam setiap kami yang hadir di tempat ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya.
Terima kasih, aku percaya Bukan karena melihat, Terima kasih Tuhan. namun karena Terima kasih. Hari ini kami hidup karena iman percaya kami, bukan karena apa yang kami lihat. percaya. Karena kami tahu firman itu menyertai kami. Firman itu tidak pernah gagal. Karena firman-Mu Sekali lagi bersama-sama, sebab aku percaya, sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu. karena firman-Mu yang selalu benar Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Percaya, Yesus adalah firman karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah. Sekali lagi bersama-sama, Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. mari kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Sang firman yang tidak pernah lelah berhenti untuk menyertai kita. Firman yang selalu berhasil untuk memberkati kita, memulihkan kita, menyembuhkan kita. Mari angkat kedua tanganmu jemaat yang dikasihi Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Teranglah perjalanan hidupmu. Engkau berhasil, engkau terus naik. Engkau diberkati menjadi kaya, semakin kaya, menjadi sungguh amat kaya. Sehingga oleh hidupmu semua orang diberkati. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita, memberikan damai sejahteranya yang melampaui segala akal, pikiran, ketakutan kita, kekhawatiran kita. Kiranya mulai hari ini sampai selama-lamanya memelihara hati, jiwa, pikiran dan rohmu dalam persekutuan penghiburan dengan rohnya yang kudus yang telah diutusnya tinggal dalam hidup kita, memeteraikan kita menjadi milik Kristus sampai Maranatha. Semua yang diberkati Tuhan katakan bersama amin, amin, amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara, silakan duduk bersaat teduh. Tuhan memberkati kita hari ini ya, sampai jumpa di ibadah minggu depan.